Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Alpuri Karima dari kelas F3 mata kuliah Tradisi dan Tasawuf Pesantren. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai khazanah tasawuf dalam kurikulum pendidikan pesantren. Materi yang akan saya jelaskan itu terdiri dari 4 bagian, yakni yang pertama mengenai pengertian dari pondok pesantren, yang kedua unsur-unsur di dalam pondok pesantren, yang ketiga kurikulum pendidikan di dalam pondok pesantren, dan yang terakhir yang keempat adalah peran tasawuf di dalam pondok pesantren. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Pada dasarnya, pondok pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih dari seorang guru, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Baik, yang selanjutnya ada unsur-unsur di dalam pondok pesantren. Terdapat 5 unsur yang ada di dalam pondok pesantren, yakni yang pertama adalah kiai. Kiai merupakan suatu elemen yang sangat penting dari sebuah pondok pesantren karena dialah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, dan terkadang juga sebagai pemilik tunggal sebuah pesantren. Pertumbuhan dan perkembangan suatu pesantren semata-mata tergantung kepada kemampuan pribadi kiainya. Sebab kiai adalah seseorang yang ahli tentang pengetahuan agama Islam. Yang selanjutnya ada pondok. Dalam bahasa Arab, pondok lebih dikenal dengan sebutan funduk, yang artinya tempat tinggal, asrama, wisma, atau hotel yang sederhana. Pondok adalah tempat asrama bagi para santri. Asrama atau tempat tinggal ini merupakan ciri khas dari asrama pendidikan Islam tradisional dan sekaligus merupakan tradisi dari pesantren. Yang selanjutnya ada masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang 5 waktu, khutbah dan sembahyang Jumat, serta pengajian kitab-kitab Islam klasik. Yang selanjutnya ada santri. Sebuah pesantren tidak dapat dikatakan sebagai pesantren jika tidak ada santri, karena santri merupakan komponen yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Menurut tradisi pesantren terdapat 2 santri, yaitu santri mukim dan santri kalong. Dan yang terakhir ada kitab. Dalam pesantren, salah satu pengajaran yang diberikan yaitu melalui kitab kuning, kitab-kitab Islam klasik, dan selalu tetap diajarkan di pondok pesantren karena kalangan masyarakat masih kukuh meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab kuning masih tetap sebagai pedoman hidup. Dan pada umumnya kitab kuning itu dicetak di kertas yang berwarna kuning dan memakai huruf Arab dalam bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain. Hurufnya tidak diberi harokat, oleh sebab itu tidak semua orang dapat membacanya. Yang selanjutnya ada kurikulum pendidikan di pondok pesantren. Dalam beberapa penelitian terhadap pesantren ditemukan bahwa pesantren mempunyai kewenangan tersendiri dalam menyusun dan mengembangkan kurikulumnya. Kiai sebagai pendiri pesantren memiliki hak penuh atas lembaganya. Pesantren juga dapat dikategorikan sebagai lembaga non-formal Islam karena di dalamnya terdapat jalur pendidikan kemasyarakatan yang memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari kurikulum formal atau bebas dari ketentuan formal. Dan yang terakhir ada peran tasawuf dalam dunia pondok pesantren. Tasawuf yang diterapkan di dalam pondok pesantren itu bertujuan agar para santri dan jamaah yang ada di dalam pondok pesantren memiliki ketakwaan kepada Allah
dan kebaikan ketika berinteraksi sesama manusia dengan lingkungan dengan cara bermuhajadah, riyadhah, dan penanaman nilai-nilai baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.